Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, kalau semoga sehat. Berarti sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya kita berdoa terlebih dahulu untuk itu dan mengundang ketua kelas Ilham ya? Ilham ya? Untuk pimpin dulu. Kelas sebelum melakukan pelajaran kegiatan ini, marilah kita berdoa untuk lagi berdoa mulai. Nah, selesai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Setelah kita berdoa, tentunya Bapak ingin melihat kehadiran atau keaktifan kalian pada hari ini. Siapa saja yang hari ini hadir di dalam pembelajaran kita. Jumlah siswa kita berapa? 29 ya? 27. Oh ya, sudah ada yang kedua yang ada sedikit lagi. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa tidak hadir? Rizky Pratama sakit. Terus? Putra Raffesia sakit. Sudah lagi? Sudah. Yang 3 hari kemarin sudah kembali? Belum ya? Ada beberapa yang ikut PKWU dan 2 orang sakit. Dan mudah-mudahan yang sakit pada hari ini secepatnya bisa sembuh, kita doakan, dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dalam kegiatan belajar kita. Ya. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, tentunya sebelum kita belajar, kita lihat dulu ya, berkaitan dengan apa yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Kita lihat dulu di ya, berkaitan dengan kita sering kalian beli online di Shopee. Nah, ini adalah salah satu sosok pemuda yang terjun di dunia online yang pertama ya. Kalau kalian lihat yang Bapak lihat kan ya. Kenal? Ya, itu adalah orang yang mendirikan Bukalapak. Jadi setelah ada Bukalapak, kemudian ada apalagi Shopee, kemudian ada Gojek dan sebagainya, itu adalah dunia usaha ya, yang dirintis oleh para pengusaha-pengusaha muda yang di Indonesia ya, dan semuanya itu sukses ya. Mengapa Bapak tampilkan ini? Bahwasanya walaupun muda, ketika kita sudah punya usaha, kita ingin berjuang, tentu kita ada jalan ya. Dan berpikir bahwasanya ke depan apa yang akan kita usahakan. Katanya susah pekerjaan, tapi ketika kita tahu bahwasanya setiap orang punya kesempatan, di mana kesempatan kita ada ya. Salah satunya ya, mereka punya usaha, yaitu berkaitan dengan buka lapak ya, sebuah usaha yang bisa mereka lakukan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, apa tujuan kita belajar pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini berarti berkaitan dengan mengidentifikasi jenis gulma pada tanaman ya, kelapa sawit. Yang kedua, memahami pengaruh gulma terhadap pertumbuhan dan hasil kelapa sawit. Yang ketiga, memahami teknik bagaimana mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit. Yang keempat, bagaimana kita menerapkan teknik pengendalian gulma pada tanaman kelapa sawit. Kemudian berkaitan dengan profil Pancasila yang kita harapkan pada pembelajaran kita, yaitu
penguasaan kemampuan pengendalian gulma tanaman kelapa sawit akan membiasakan peserta didik ya, bernalar kritis dalam menghadapi permasalahan, bekerja mandiri, bergotong royong, kreatif, inovatif dalam menemukan solusi sebuah permasalahan yang jadi kehidupan. Ya, ini yang kita harapkan dengan kita pembelajaran pada hari ini. Fokus kita apa pada hari ini? Kita akan belajar tentang pengendalian gulma. Ya. Namun sebelum kita belajar gulma, kita ingat kembali materi pada pertemuan yang sebelumnya. Apa yang kita pelajari berkaitan dengan pembuatan lubang, kemudian penanaman. Apakah setelah kita tanam tanaman kelapa sawit dan kita biarkan saja? Tidak kan? Apa yang kita lakukan? Perawatan. Apa saja perawatan bisa kita lakukan? Pembersihan gulma, kemudian pemupukan. Ada lagi? Penyiraman. Masih ada? Ada lagi? Kalau tanaman ada yang apa semua tanaman akan hidup semua? Tidak. Berarti ada yang namanya penyulaman. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pengendalian gulmanya, ya. Untuk pembahasan kita pada hari ini. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita lihat pada gambar di layar. Apa pendapatmu ketika melihat gambar di atas? Apa dilihat? Apa yang kita lihat terpintas di benak kalian dengan tanaman sawit dengan penuh dengan resaman tempat sawit? Sulit pada saat kita pemanenan. Oke, panen. Kemudian yang lain? Kandungan dalam tanaman sebalik. Ya, kandungan hara atau pupuk yang ada pada saat ada banyak gulma, maka hara tadi akan terbagi ya, antara tanaman pokok kita dengan tanaman liarnya atau gulma tadi. Ya, masih ada yang lain? Sulit kalau dia sudah masa TM, ya, tanaman menghasilkan, sulit pada saat kita melakukan pemanenan. Ya. Kan kalau kita panen sawit, ketika ada yang masak, ya sawit tadi, tanda tadi, kan pasti ada yang buahnya yang jatuh, atau yang kita kenal dengan istilah brondolan. Ketika brondolan tadi jatuh ke bawah, ya di sekitar tanaman yang penuh dengan rumput atau gulma tadi, sulit tidak kita ngambil brondolan tadi. Ya. Nah, ketika sulit tadi, maka itu akan memakan waktu dan juga menyulitkan bagi pemanen untuk menyelesaikan proses pemanenan. Ya, paham ya? Nah, untuk itu, bagaimana kita bisa mengendalikan gulma tadi, bagaimana kita mengidentifikasi gulma apa saja yang ada di sekitar kebun kelapa sawit, maka kita hari ini kita diskusikan dalam kelompok. Dapat mengharapkan silakan kalian bentuk kelompok. Karena jumlah siswa yang ada pada hari ini ada 22 ya, kita bagi menjadi 20 ya karena ada yang sakit tadi ya, dan 3 WU, maka kita bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang ya, dan kelompoknya sesuaikan dengan barisan yang ada. Jadi sudah, silakan kalian berkelompok sesuai dengan barisannya untuk kelompoknya. Kemarin meja diatur ya. Dengan kelompok yang ada. Ini kamu sebut siapa? Namanya siapa?
Itu kan ada 4 tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah mulai ya? Satu lagi. Satu dari sini ya. Aja ya. Kalau aku Betul kan? Nah kalau sudah kalian lihat di modul ajarnya ya. Nanti kita akan lihat pengertiannya, bagaimana mengidentifikasi gulma yang ada, dan untuk itu kita lihat kembali di layar ya. Dari kalian melihat di modulnya, kita lihat ya. Jadi apa itu gulma? Tanaman ya. Ya, gulma adalah tanaman. Ya. Ada lagi? Ada lagi kira-kira pengertian gulma selain tanaman liar? Ya. Ada lagi? Kelompok 4? Ada tanaman yang tidak ditanam. Ya. Dari kelompok 3 ada kira-kira apa itu gulma? Ya. Gulma? Ya. Ya, tanaman yang tidak kita inginkan. Jadi dari 4 pengertian yang ada yang katakan tanaman yang tidak kita tanam, ada tanaman yang tidak kita inginkan, terus apa lagi tadi? Tanaman yang mengganggu tanaman pokoknya terutama. Ya. Jadi secara belum. Nah jadi pengertian secara umum gulma adalah segala jenis tumbuhan atau tanaman yang tidak kita tanam dan tumbuh secara liar ya, di lahan pertanian bukan tempat lain yang kehadirannya tidak kita inginkan karena keberadaannya dapat mengganggu tanaman utama. Sebagai contoh, ketika kita menanam jagung ya, kemudian di lahan tersebut tumbuh padi tadi termasuk tanaman yang kita inginkan tidak? Tidak kan? Apa akan kita kendalikan? Kita kendalikan. Berarti yang kita inginkan berarti ada tanaman yang jagungnya. Itu pengertian daripada gulma. Nah kemudian jenis-jenis gulma itu secara umum dapat kita bagi menjadi 4 ya. Apa saja? Yang pertama gulma rerumputan. Yang kedua gulma apa? Gulma kekian. Yang ketiga gulma berdaun lebar. Kemudian yang keempat gulma pakisan. Nah dari keempat jenis tadi tentunya di setiap lahan perkebunan, lahan pertanian ada sebagian gulma tadi memang tumbuh di sekitar lahan kita. Nanti akan kita identifikasi ya, apa saja gulma yang ada pada tanaman kelapa sawit. Apakah ada 4 jenis tadi ya, atau hanya beberapa jenis saja. Nah, kalian diminta nanti untuk mengidentifikasi salah satu jenis gulma yang ada ya. Apa itu gulma berdaun lebar, gulma kekian, ataupun gulma yang pakisan. Jadi satu kelompok, satu jenis gulma. Kalian identifikasi, kalian buat taksonominya ya, nanti pada saat diskusinya. Kita lanjutkan, kita perhatikan. Nah ini yang pertama ya. Gulma yang pertama yaitu gulma rerumputan, yaitu gulma yang berasal dari famili Gramineae ya. Berarti sejenis apa itu? Yang rerumputan ya, yang umumnya berasal dari famili Gramineae ya, atau Fabaceae. Nah, salah satu ciri dari gulma ini antara lain memiliki daun yang sempit. Kalau kita lihat, ya. Kemudian apa lagi? Di
di dalam dia bergerigi ya, dan tentunya batangnya berbentuk apa kalau yang kerubutan berbentuk pipi ya. Kemudian gulma yang kedua yaitu gulma tekian. Apa yang bisa kita lihat dari gulma tekian yang pernah kalian lihat kira-kira bentuknya seperti apa? Pernah lihat gulma seperti itu? Ya, batangnya berbentuk segitiga. Kemudian bumbunya gimana? Ya. Kemudian batangnya berongga. Nah itu untuk gulma yang jadi sekian. Yang ketiga, gulma berdaun lebar. Nah, ini yang mungkin sering kita jumpai. Ya. Kalau daunnya lebar, berarti termasuk ke dalam jenis daun lebarnya. Contohnya ada di situ ya, ada monofloria. Kalau di lapangan, di lahan, yang biasa kita lihat apa sih? Daun lebar. Berbadotan masuk ya. Ada apa lagi? Ada lagi? Yang berdaun lebar. Kalau alang-alang masuk mana? Kerubutan tuh ya, masuk kerubutan ya. Karena dia termasuk yang berdaun sempit. Ya. Kemudian yang keempat, tadi saya jelaskan berkaitan dengan daun atau gulma pakisan. Nah, ini yang tentunya pertumbuhannya cepat ya. Kemudian dia sulit untuk kita kendalikan karena ketika kita kendalikan kita tebas ya dengan menggunakan balang, apa yang terjadi? Dia masih tumbuh ya, mudah untuk tumbuhnya. Itu berkaitan dengan jenis gulmanya. Nah, sekarang kita lihat mengapa gulma itu perlu kita kendalikan. Apa merugikan bagi kita? Apa kerugian yang bisa kita lihat ketika tanaman yang kita tanam tadi penuh dengan gulma? Menghambat pertumbuhan. Ada lagi? Ada? Ya, tanaman bisa menjadi kerdil karena dia bersaing dalam mendapatkan unsur hara. Ada lagi? Selain dua tadi? Cukup? Nah, kalau cukup kita lihat yang ada di depan ya. Nah, tanaman utama dan gulma kita akan bersaing dalam pengambilan hara, air, cahaya dan ruang lingkungan hidupnya. Ya. Nah, kalau kita biarkan secara terus-menerus, gulma tadi akan tumbuh lebih subur. Ya. Karena apa? Dia mampu bersaing karena dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Beda dengan tanaman yang kita tanam, dia harus beradaptasi dulu. Sehingga pada saat masa pertumbuhan, dia akan kalah bersaing dengan tanaman antara gulma dengan tanaman pokok yang kita tanam. Ya. Nah, kemudian selain itu, gulma juga akan menjadi tanaman inang bagi atau perantara bagi hama dan penyakit. Kalau gulma tadi menjadi bagian daripada bagian daripada tanaman yang bisa dijadikan perantara bagi hama. Ya. Contohnya apa? Ya. Yang adanya jamur ya ataupun hama yang menyerang. Ya. Contohnya yang paling mudah kalau terlalu banyak gulma, biasanya hama apa yang sering ada di situ? Babi. Jadikan tempat untuk babi. Sehingga babi tadi akan makan tanaman kelapa sawit, terutama tanaman sawit yang baru kita tanam. Nah, dari sini apa upaya pencegahannya? Ya, dalam pembudidayaan gulma, yang pertama kita harus membersihkan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, baru kita turbani, baru kita tanam. Ya. Kemudian pisahkan biji gulma kalau itu pada saat kita tanam gulma tadi akan mudah tumbuh di lapangan. Tapi kalau kita tanam sawit, berarti apa? Bersihkan dulu gulma yang ada di sekitar polybag yang pada bibit sawitnya. Ya, misalkan bersih sehingga pada saat dipindahkan ke lapangan gulma tadi tidak ikut tumbuh. Ya. Yang ketiga, penggunaan pupuk kandang yang sudah matang.
sehingga tidak menimbulkan pertumbuhan gulma yang lainnya. Kemudian pencegahan angkutan tanaman karena maupun benda yang memberikan potensi pemindahan benih gulma maupun gulma ke lahan budidaya. Nah ini upaya pencegahan atau yang kita kenal dengan istilah preventif, ya. Pencegahan sebelum gulma tadi ada. Nah, bagaimana kalau gulma itu sudah ada? Ya. Kalau gulma itu sudah ada, berarti harus kita kendalikan. Ada berapa cara kita mengendalikan gulma? Ada di tiga. Apa yang pertama? Secara mekanis, ya. Atau secara mekanik. Yang kedua, dengan cara secara kimiawi. Yang ketiga, pengendalian secara kultur teknik. Ada yang paham di antara tiga tadi? Kalau yang pertama pengendalian secara mekanis tadi dengan cara apa? Menggunakan alat mesin ataupun kalau yang manual menggunakan cangkul, tempuit, sabit, apa lagi? Parang, ya. Atau kalau sekarang sudah di modern kita menggunakan yang namanya mesin robot dengan cara mekanik. Kemudian yang kedua secara kimia. Ya. Kalau secara kimia kita menggunakan apa? Menggunakan racun robot atau kita kenal dengan istilah herbisida. Herbisida secara umum dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Hah? Dibagi berapa? Herbisida. Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu kira-kira berapa? Ada berapa pembagian herbisida? Apa? Dibedakan menjadi dua. Ya, apa lagi? Satu herbisida kontrak, dua herbisida sistematik. Yes. Herbisida secara umum dibagi menjadi dua, herbisida kontak dan herbisida sistematis. Yang kontak yang bagaimana? Ya. Ada yang pernah melihat mana yang sistematis sama yang kontak? Ada? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melakukan penyemprotan? Belum. Pernah melihat orang nyemprot? Nah, ketika dia nyemprot siang hari, kemudian di sore hari, semuanya sudah mati, berarti kira-kira kontak atau sistematik? Kontak. Dia langsung akan membunuh hanya pada bagian tanaman yang terlihat yang terkena herbisida tadi, ya. Sehingga dia akan mati. Tapi, ya, bagian bawahnya, bagian perakarannya dia masih hidup, sehingga dia hanya mengendalikan sesaat, ya. Jadi ketika beberapa waktu kemudian dia akan tumbuh lagi, ya, gulma tadi. Tapi kalau yang sistemik dia akan membunuh sampai ke perakarannya. Tapi ada keuntungan dan kerugiannya juga, ya. Kalau dia yang sistemik dia akan ke perakaran, itu biasanya juga akan mengganggu perakaran tanaman sawitnya, tanaman pokoknya. Sehingga kita harus berhati-hati. Sehingga pada umumnya ketika sudah masa TM, kita tidak melakukan pengendalian secara kimiawi pada tanah yang sekitar tanaman sawit. Tapi dalam apa? Pembuatan piringan, ya, yang kita buat dengan cara apa? Dengan cara kita bersihkan menggunakan cangkul. Kita buat piringan, ya, sebesar apa? Sebesar luasan kanopi daripada batang sawitnya. Jadi kalau sawitnya masih kecil, ya akan lebih kecil juga diameter piringannya. Semakin besar sawitnya, maka akan lebih besar juga piringan yang diameter piringan yang kita buat. Ya, tujuan apa? Mempermudah pada saat kita masa panen. Dolan tadi ketika jatuh, ngambilnya di jatuh umum kuliah. Kemudian yang ketiga tadi, apa yang ketiga? Pengendalian secara kultur teknis. Ada dengan yang kultur teknis. Ya.
Ya, seperti apa ini? Menggunakan ya semacam salah satunya yaitu menggunakan tanaman penutup tanah yang kita kenal dengan kacang-kacangan tadi. Ketika kita berikan kacang-kacangan pada lahan sawit yang kita tanam, diusahakan apa? Gulma yang ada itu gulma yang lain yang tidak kita inginkan tidak tumbuh di lahan kita. Ya, nanti itu terjadi dengan membuat kacang-kacangan tadi. Apa sebab? Ada sebagian gulma itu dia tumbuh subur pada lahan yang terbuka. Ya, mungkin kalau kalian lihat di lapangan, ya, Pak, mengapa ketika kita buka lahan, ya, selang 1 minggu kemudian rumput dan tanaman-tanaman yang tidak kita inginkan itu cepat tumbuhnya. Ya. Nah, salah satu itu tadi karena sifat dari tanaman tadi, ketika ada cahaya yang banyak, kemudian lahan yang terbuka, dia mudah sekali untuk tumbuh. Kita akan identifikasi itu gulma-gulma yang ada sesuai dengan jenisnya tadi. Ada gulma berdaun lebar, gulma berumput sekian, kemudian berumputan dan yang pakisan. Nah, ini ada 4 kelompok. Mesti cukup 1 kelompok itu kalian mengidentifikasi 1 jenis gulma. Ya. Jadi kelompok 1 fokus pada gulma berumputan aja. Oke, 1 ya. Kelompok 2, pakis-pakisan. Oke, pakis-pakisan. Kelompok 2 mengambil yang gulma apa? Berumputan, daun lebar, berumputan. Kelompok 3 masih ada daun lebar dan segitian. Daun lebar. Berarti yang kelompok 4 bagian yang segitian ya. Jadi silakan kalian diskusikan, kalian cari di buku ya ataupun di internet 1 tanaman, 1 gulma sesuai dengan fokusnya tadi. Kelompok 1 yang pakis-pakisan, kelompok 2 tadi kalas berumputan ya, berumputan, kelompok 3 berkaitan dengan daun lebar dan kelompok 4 segitian ya. Silakan kalian diskusikan, dilihat pada LKPD-nya. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ya. Waktunya 30 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian baca, nanti kalian setelah selesai, nanti kalian sampaikan dan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok tadi kaitan dengan yang ya.
Yang nomor 4 bagian apa? Iya. Iya. Ya. Apa? Ya. Apa yang tanya? Ya. Ya, di sini. Ya. Mana yang kurangnya? Kelompok terangnya nggak pakai yang selalu tutup aja singkat lah. Kalau yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Cari di internet kalau memang masih belum paham. Kalau kita berdua apa kira-kira bisa susah kita lihat ikutan saja diskusi ini berarti kan kelompok tidak kerja sendirian itulah gitu Pak ya. Gimana kalau satu? Yang di KPD tadi yang 4 yang tadi itu tadi. Nah yang ini ya. 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 Masukin sebelum apa? Kemudian walaupun kita belum ke lapangan, berarti kita bisa melihat di internet ya. Kira-kira apa saja yang ada di hutan kelapa sawit ya. Kalau memang dia ada gulma daun lebar, berarti daun lebar kan. Kalau dia ada yang daun sempit atau yang hutan tadi, berarti ada. Kalau memang empat-empatnya ada, berarti empat-empatnya, gitu kan? Dampaknya mungkin apa? Mungkin seperti jadi setelah selesai nanti kita diskusikan ya. Kelompok 2. Buku-buku
Yang ini kan sudah di sini ya. Jadi yang ini, yang tadi, ya, yang di nah, iya, tiga isonya. Dapat presentasi, ya. Kemudian kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari yang kalian buat, ya. Ya. Nah, ini nanti yang untuk pertemuan kedua yang di lapangan, ya. Pertama sampai ya. Dan nanti kesimpulannya di kotak sudah ya. Nah, nanti pas sedikit sudah ada di bawah sini. Sudah ya. Yang kelompok 3 sudah kerja kan? Ada PD? Belum? Baru dibaca aja. Nah ini ya. Ini ya. Ya. Sudah dijelaskan. Belajar kalau nggak ada, cari di kan? Sudah ada ya. Gimana kalau Pak selesai? Belum? Sampai 1, 2, 3 itu kerugiannya apa kan? usah keluar. Saling bantu dengan kawannya ya untuk pengerjaannya. Ini sudah selesai, kita diskusikan, presentasikan, sampaikan apa yang sudah kalian hasilkan dari masing-masing kelompoknya. Sawi. Ya, waktunya terus berjalan ya. 15 menit lagi untuk kita berdiskusi. Nanti kalau sudah 15 menit kita presentasikan ya. Kalian yang mau di kelompok 1 dan kelompok 2 sekarang siap-siap kelompok 2. Siap ya? Siap. Kelompok 3 siap? Siap ya? Kelompok cuman batangnya saja yang terbentuk segitiga. Kalian berembukan, terus dia berdaun sempit ya, dan biasanya batangnya bulat ya, dan tidak rongga. Kalau yang kecil-kecilan dia rongga. Dapat mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi tanaman dan juga
Gangguan terhadap tumbuhan tanaman. Ini kacau. Kuantitas. Kuantitas dan kualitas. Kualitas produksi Anda di luar segar Atau jika produksi dan buah segar. Selesai belum satu? Belum. Belum tiga. Atau CDS. Kelompok tiga. Belum titik. Serangan panjang Pak. ini kamu matu dan buat kata dan secara umum meningkatkan Biaya usaha tadi. dan Cari apa lagi? simpulannya ini kita udah Aku tahu video. jauh stop Yang ini aja yang kesimpulannya. Jadi kalau tadi yang tadi sudah, tinggal yang kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya yang bisa kita dapat dari gulma itu bisa gulma itu bisa menghambat dari kelapa sawit Buat apa tadi? mengganggu fase panen Bukan masalah. Tahu. Ini bol Ada dua segar atau CDS. Bulbous Royalus Marsilius LT Pangkat. Iya, kan kalau untuk jenisnya itu pangkalnya lebih besar, kemudian dan dulu dalam kita sendiri bahasa lagi. Kalau bahasa saya masih Gimana? Selesai? Belum? Tinggal 10 menit lagi ya. Dari 10 menit yang ada, nanti
siapa yang presentasi? Ya. Masing-masing kelompok. PKM sekitar berapa bulan? Mulai kemarin ya? 哦， Mereka lepas sudah? Sudah selesai? Nomor 4 ini. Presentasi kan? Ya, sebentar. Nomor 3 sudah, nomor 4. Nomor 2 mana sudah? Selesai? Satu lagi? Nomor 1? Hah? Kesimpulan sudah? Kesimpulan. Kesimpulan. Di balik ya? Lihat. Lihat. Kesimpulan. Kesimpulan anak-anak. Apa yang kita belajar kita? Waduh. Tasnya ini dijual. Lima menit lagi, ya. 5 menit. Kita akhiri diskusi Sebelah sudah. Sudah. Nomor 2 kesimpulan sudah. Sudah. Ya. Berarti nomor 1 sudah ya? Sudah. Tinggal nomor 2 ya. Jadi siap-siap kelompok 3 dulu Mas ya. Sampaikan hasil presentasinya di sini yang ini ya. Nanti
untuk sesi tanya jawab, ya. Silakan untuk kelompok lain menanggapi atau bertanya berkaitan dengan hasil daripada identifikasi dari kelompok 1, kelompok 3, ya. Lima yang ada salah satunya lima dari sini. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, Jepang Kuda, atau kalau kalian pernah lihat yang buahnya merah, tapi dalamnya hitam. Kalau kita makan, kalau itu, Oh, yang kita gini. ada bilang kulit. Berapa menit lagi? Bentar lagi selesai. Mana kalau berdua sudah? Sudah, oke. Walaupun yang tinggal 1 menit lagi kalau dibuat. Kalau sudah semua, berarti kita langsung ke presentasi, ya. Kelompok siapa dulu? Kelompok 3 dulu, kelompok 2 dulu. 2, 3. Hah? 3. Sip. Tadi yang sudah siap kelompok 3 ya? Ya, Pak. Silahkan dipresentasikan, cukup di medianya saja, ya. Nanti yang lain silakan menanggapi atau bertanya, ya, atau memberikan saran berkaitan dengan hasil diskusi kelompok 3. Yang presentasi tolong berdiri, ya. Yang menyampaikan, ya. Di sini lah. Oke, itu saja. Sebutkan kelompoknya, ya. Jika perlu, sebutkan nama kelompoknya, nama-namanya. Ya, nama kelompoknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri, berdiri. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teknik atau hasil diskusi, hasil identifikasi gulma berdaun lebar. Perkenalkan, kelompok saya yang bernama Rianti. Saya Presentasi siapa? Kenalkan orang lain, yang ini tidak dikenalkan. Diri saya. ya benar kan, saya tadi ya diri saya sendiri. Ya. Apa kami akan mengidentifikasikan gulma berdaun lebar. Ya. Ini baca Pak. Ya. Ya, hasilnya ini. Ada. Baca lagi. Jordan kuda. Dalam kurung Sinedrella nodiflora. Burung adalah jenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae. Berbau agak keras, sedikit menyerupai bau kambing. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai babadotan lalaki, jukut perak, kambing atau jukut jendreng. Beruang geletang warak, kerasuk atau serunen, serta goku makeal, ternate. Berasal dari Amerika tropis, jotan kuda kini telah menjadi tumbuhan pengganggu. Tumbuhan ini menyenangi tempat-tempat yang sedikit ternaungi dan lebih jarang pada tempat yang hampir selalu disinari matahari. Jotan kuda tidak menyukai penggenangan, kerap ditemukan di perkebunan, pekarangan, tepi jalan, pagar dan saluran air dan tanah-tanah terlantar. Tumbuhan
Tumbuhan ternak semusim, tegak atau berbaring pada pangkalnya, bercabang, menggarpu berulang-ulang, tinggi hingga 1,5 meter. Daun-daun berhadapan dengan tangkai bentuk talang 0,5 sampai dengan 5,5 cm. Tangkai dari pasangan daun yang sama dihubungkan dengan tepi yang sempit dengan banyak rambut di sekitarnya. Helai daun bundar telur memanjang 2,5 sampai dengan 15 kali 1 sampai dengan 9 cm. Bakal daun menyempit sepanjang tangkai ujung daun kunci, sementara tepinya bergerigi lemah dan berambut di kedua permukaannya. Bunga majemuk dalam bongkol kecil, panjangnya 8 sampai dengan 10 mm, duduk atau bertangkai pendek, berisi 10 sampai 20 bunga yang berjejak-jejak, terletak terminal atau di ketiak daun sampai dengan 1 sampai dengan 7 bongkol bersama-sama. Daun pelindung bundar telur memanjang, berujung runcing, berambut kaku. Bunga tepi 4 sampai 8 buah dengan pinta kuning bertajuk 2 sampai 2 mm panjangnya. Bunga cakram serupa tahu 6 sampai 18 buah, kuning muda dengan taji kuning cerah. Tabung kepala sari coklat kehitaman, buah keras dengan 2 macam bentuk. Buah dari bunga tepi sangat pipi, bersayap dan bergerigi runcing di tepi dan ujungnya. Sementara itu buah dari bunga cakram sempit panjang dengan 2 sampai 4 jarum di ujungnya. Panjang buah sampai dengan 0,5 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin bukan saya bertanya. Jika ingin ada bertanya, silakan. Silakan, sudah dibuka oleh teman kalian. Kayak ada yang ingin ditanyakan? Iya, betul-betul. Dari kelompok lain, silakan kalau ingin memberikan tanggapan ataupun bertanya. Kelompok satu, ini saja kan? Yang berdaulat juga ya? Yang dibahas dari kelompok 3. Iya. Betul lagi. Ya, betul lagi. Pak Tani di situ. Ya, silakan dari kelompok Pak. Perkenalkan nama saya Adinda dari kelompok 4 Universitas. Apa saja jenis-jenis gulma bergalet? Ayo catat ya. Jadi morfologinya. Ya, jauh di mana? Mau langsung ditanggapi atau ada kawan yang lain yang bertanya? Gimana daunnya, gimana batangnya? Langsung tanggapi atau sesuai? Ya, satu pertanyaan lagi. Dari kelompok 2 atau kelompok 1. Kembali teman yang mencari jawabannya. Siapa pertanyaan kamu dulu?
Oke, kalau belum ada silakan dijawab tenang tadi. Apa yang sudah? Ya. Ya, Tegak, perkenalkan namanya dari kelompok berapa, kemudian apa yang ingin ditanyakan. Catat ya, teman-teman. Nama saya Pemacam Jaya dari kelompok 1 Darul Eka. Saya akan bertanya bagaimana cara mengatasi gulma pergaulan. Mengatasi mengendalikan. Dua pertanyaan sih, dengan dijawab. Mana dulu yang mau dijawab? Cukup dulu, jadi kan? Bisa buka proses selanjutnya. Ya, masih banyak yang teman-teman. Dan satunya saya jawabkan yang pertanyaan kedua, ya. Pengendalian tadi, pertanyaan dari kelompok 1. Siap-siap jawab. Ya, jawab di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan yang dijawab. Apa saja jenis-jenis gulma berdaun lebar? Jenis-jenis gulma berdaun lebar adalah babadotan, maniran, bayam duri. Sekian dari jawaban dari saya. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Di antaranya ya, di antaranya masih banyak yang lain, tindikannya ya, kemudian apa lagi? Putri malu masuk dalam apa ya? Enggak. Masukan. Bukan lebih. Bukan. Ya. Halo. Lebar ya. Lanjut yang pertanyaan kedua. Ya. Bagaimana cara pengendaliannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Firman yang bertanya bagaimana cara mengatasi gulma berdaun lebar. Oke, baiklah saya jawab ya. Menanam gulma berdaun lebar bisa dilakukan dengan cara penyiangan 2-3 kali dalam satu musim tanaman. Penyiangan harus dilakukan sampai ke akar-akarnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengendalian menggunakan herbisida. Sudah, Pak? Sekian. Apakah sudah jelas? Ya, tapi pengendaliannya bisa dicabut ataupun dipangkas dan juga dengan cara menggunakan kimiawi. Ya, oke. Jadi untuk kelompok 2, seperti kita sudah cukup. Kelompok 3 ya, sudah maju. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 tentunya sebagai bentuk apresiasi dari apa yang sudah disampaikan kelompok 3. Kita berikan aplaus terlebih dahulu ke kelompok 3. Terus senang dia kelompok 3. Kita lanjut kelompok 2 yang presentasi. Yang lain kalau tidak ada. Ingatkan suara teman-teman terlalu kecil. Kuatkan dikit ya. Assalamualaikum, saya Koprasio mewakili presentasi dari kelompok 2 yang terdiri dari Anggun, Carlos, dan Kevin. Alang-alang atau Biotus merupakan salah satu yang paling besar di seluruh tropis dan subtropis di dunia. Alang-alang merupakan gulma yang biasanya menyerang lahan pertanian dan dapat menghambat
dan mengganggu pertumbuhan suatu tanaman. Tanaman ini juga tumbuh dari 30 cm hingga 200 cm. Bentuknya seperti biasa, namun lebih tinggi terlihat tipis karena panjangnya tersebut. Daunnya berisi panjang dan berpindah yang bergunting seperti duri, tapi tak berduri. Tanaman alang-alang ini bagian desa digunakan sebagai suatu alat mainan yang khas. Tanaman alang-alang ini sebenarnya adalah tanaman pengganggu. Biasa tumbuh di daerah pertanian dan di pinggir-pinggir jalan serta di tempat di mana alang-alang ini bisa tumbuh. Pertanian tumbuhan alang-alang ini merugikan dan mengganggu dikarenakan berkembang biaknya sangat cepat hingga daerah pertanian ditutupi oleh alang-alang. Ketahuilah morfologi adalah pengetahuan tentang bentuk. Morfologi adalah ilmu biologi, kajian pengetahuan tentang bentuk, terutama hewan dan tumbuhan mencakup bagiannya. Jadi apa saja morfologi alang-alang dan sedikit penjelasannya. Iya, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan untuk kelompok 1, 3, dan 4 kalau ingin memberikan saran atau bertanya dengan hasil diskusi kelompok 2 berkaitan dengan gulma berdaun sempit, ya. Yang mereka angkat adalah Imperata apa? Ya, yaitu ilalang, ya. Silakan kelompok 3. Ya, benar. Silakan. Kalau ini ditanyakan, apakah hanya alang-alang saja yang termasuk berdaun sempit? Ya. Kan dia cuma nyebutkan satu kan? Jadi kita bisa bertanya ya. Tidur. Apa cuma alang-alang saja? Kan simple pertanyaan. Ya. Yang lain. Rumput tadi. Iya, benar. Tapi dari kelompok 1 tadi kalau ingin tanya tadi. Ya, silakan. Benarkah nama saya Ganti dari kelompok 2 ingin bertanya? Kelompok 3. Kelompok 3. Lah, Ayo. mengapa gulma rerumputan memiliki stolon? Stolon. Ya. Silakan yang lain kalau ada yang tanyakan, ya. Ya, sebelum dijawab oleh kelompok 2, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang dibahas kelompok 2, silakan disampaikan. Ya. Mau dijawab dulu kelompok 2? Ya, dijawab dulu. Nanya lagi? Ya, silakan dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi gimana? Silakan. Kelompok 1, woi. Ya. Siapa yang menyampaikan tadi? Ya. Eko.
Tanya dapat. Kalau ada dijawab dulu. Ya, dijawab dulu tadi. Ya. Gimana? Jawab dulu. Silakan jawab. Ya Galas, siapa? Yang tadi pertanyaan kelompok 3 tadi. Korea, kita kemarin sekali ya. Cuma zaman main. Baik dibantu. Kalau kelompok 2 belum ada jawaban dari kelompok lain, bisa membantu jawaban dari kelompok 2. Sudah ada. Apa tantangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa gulma rumputan memiliki stolon? Karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Apakah sudah jelas jawaban dari kami? Gimana? Kelompok 1 jadi bertanya? Atau cukup kalau cukup Bapak tutup untuk sesi tanya jawab? Jadi? Ya. Kenapa nama saya dari kelompok 1? Nggak ada kelompok 2, jadi kalau ada pendidik ya. Nah, mengapa gulma rumputan tidak dikenal berdaun sempit? Apakah gulma rumputan ada jenis lain selain berdaun sempit? Dan sebutkan apa nama gulma? adakah gulma selain gulma rebutan tadi identik dengan berdaun sempit? Kalau dia sudah berdaun lebar, ya, berarti bisa dijawab oleh kelompok 2. Ya, sudah ketemu? Saya menjawab jawaban dari kelompok 2, ya. Jadi karena waktu kita sudah terus berjalan, ya, kita akan tutup di sesi pertanyaan pada hari ini, ya. Ya, ada. Kita tutup sesi ini untuk yang lain. Ya, kita di lain waktu ya untuk diskusinya, ya. Kita cukupkan untuk minggu kelompok. Ya, tinggal jawab satu pertanyaan lagi. Jawab. Kan tadi sudah jelaskan jenis gulma ada 4 ya. Mengapa dia termasuk dalam rebutan? Salah satu cirinya tadi dijelaskan berdaun sempit. Nah, sekarang pertanyaan kembali, apakah rebutan itu identik dengan daun sempit? Ini kan pertanyaannya. Kalau iya, berarti nggak perlu lagi alasan lagi.
Kalau tidak, ya, kalau tidak, kalau ya berarti perlu ada penjelasan. Oke, ada yang bisa bantu lagi kelompok lain, kelompok 4 lagi mungkin sudah ketemu belum? Apakah identik dengan berdaun sempit yang jenis gulma rebutan lain? Ya. Kalau tidak, berarti itu kalau dia berarti ada alasannya ya. Tadi alasannya. Kalau iya berarti ada alasan yang kemudian ada solusinya. Kalau tidak, berarti seperti itu. Karena sudah berdaun lebar, kemudian bermasalah lain, berarti sudah masuk ke jenis kelompok gulma daun lebar. Ini gitu kan? Berdaun tambahan batang yang tidak berbuah. Mau dijawab? Ya, Pak. Oh, aku yang menanya jawab nih. Ya, bantu dari kelompok 3, saya. Kalau gitu jawab soalnya. Nah, nanti kelompok 2 tinggal tambahkan, kalau memang ada tambahkan ya. Saya Berdi dari kelompok 3 ingin membantu menjawab kelompok 2 yang ditanyakan oleh kelompok 1. Mengapa gulma rumputan identik dengan berdaun sempit? Apakah gulma rumputan ada jenis lain? Jenis lain selain berdaun sempit, dan sebutkan apa nama gulma ya? Tidak. Karena gulma rumputan itu pasti berdaun sempit dan memiliki batang yang tidak bertulang atau tidak keras batangnya. Jenisnya Oh, kaki ini. Alang-alang itu masuk rumput daun apa? Rumputan kencit. Sempit. Rumputan berdaun sempit. Hati ini tahu. Gimana kelompok 2? Bisa ditambahkan? Atau cukup? Cukup ya? Tambah lah. Oke, ya. Jadi itu diskusi kita hari ini berkaitan dengan identifikasi gulma pada tanaman kelapa sawit. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan presentasinya. Kelompok 2. Diskusi kita hari ini kita tutup untuk diskusinya. Dari hasil diskusi yang ada dan dari pembahasan kita pada pembelajaran hari ini, adakah yang bisa kalian simpulkan dari kelompok berapa? ada Pak kesimpulannya? Dari kelompok 1 dulu ya. Ini boleh. Ya. Apa kesimpulan dari kelompok 1 dari pembelajaran kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Delmika yang akan mengumumkan hasil pendapat kami tentang gulma. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pengamatan kami yaitu gulma bisa membuat pertumbuhan kelapa sawit terhambat. Terbaginya unsur hara antara kelapa sawit dan gulma. Terganggunya fase pemanenan dan tidak mendapatkan tanggal buah segar. Jadi bersihkanlah gulma supaya tanaman sawit tumbuh dengan maksimal dan bisa menghasilkan buah yang segar. Sekian dari hasil kesimpulan kami. Kalau ada kurang, kami mohon maaf. Jadi sudah sekian, terima kasih. Kelompok 2, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kelompok 2 itu gulma memberikan pengaruh terhadap tanaman dapat menimbulkan persaingan antara tanaman dan jenis. Itu aja ya. Kemudian kesimpulannya? Kami dari kelompok 3 menyimpulkan kesimpulan kelompok kami tentang pengendalian gulma tanaman kelapa sawit. Dapat mengetahui jenis gulma dan cara pengendaliannya, serta dapat mengetahui
mengetahui dampak positif dan negatifnya, serta dapat mengetahui keuntungannya. Ya. Untuk kegiatan belajar Bapak. Banyak serta dapat Dengan ini kami dapat mengetahui dan membedakan macam-macam gulma yang terdapat pada lahan dan mengetahui dampak negatif dari gulma. Ya, oke. Jadi dari 4 kesimpulan dari 4 kelompok yang ada, bisa Bapak ambil garis besarnya, bahwasanya dengan adanya gulma itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas daripada tanaman kelapa sawit. Ya. Kemudian dengan adanya gulma, pembelajaran gulma pada hari ini kalian bisa mengidentifikasi jenis gulma berdasarkan jenisnya, yaitu ada gulma pada daun lebar, pada daun sempit atau rumputan tadi, kemudian ketiak dan pakisan. Nah, untuk pengendaliannya kita ada 3 pengendalian yang ada, ya, berkaitan dengan pengendalian gulma, ya, yaitu dengan cara mekanik, kimiawi dan cara kultur. LKPD-nya dan tugas dari masing-masing kelompok nanti kalian kumpulkan untuk Bapak nilai. Dan untuk pembelajaran minggu depan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, setelah kita mengidentifikasi masing-masing jenis gulma yang ada, berarti minggu depan kita akan ke lapangan, ya, berkaitan dengan bagaimana cara pengendalian gulmanya. Ya. Nah, karena kita ada pada tanaman TBM, ya, tanaman belum menghasilkan yang akan kita rencanakan, berarti kita akan mengendalikan secara mekanik dulu, ya, yaitu cara bagaimana pembuatan piringan, ya. Itu dengan cara menggunakan apa kalau kita membentuk piringan? Mekanik, kita bisa gunakan tanggul, ya, kita praktekkan. Nah, jangan lupa untuk praktek kita seperti biasa karena kita menggunakan alat-alat yang berbahaya, tentunya APD-nya digunakan untuk K3, ya, keselamatan, kesehatan dan keamanan. Ya. Dan itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, tentunya untuk persiapan, ya, minggu depan jangan lupa. Ya. Anita yang cukup, ya? Cukup. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu pada pertemuan minggu depan langsung di lapangan. Berupa niatan kembali, jangan lupa APD-nya yang untuk digunakan. Itu saja Bapak akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pembelajarannya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri. Ya, baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran yang hari ini, marilah kita berdoa kepada diri kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depan kita tinggal persiapan untuk yang lapangan, ya. Ya.